Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizkiah Nurwahidah, Ani Afiatul Fatriyah, Hindun Kusnuniyah akan mempresentasikan mengenai muamalah 2, yaitu sewa dan jasa. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu ijaroah. Menurut ulama Syafi'iyah, ijaroah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa ijaroah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu yat yang disewakan dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hambaliyah, ijaroah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dengan waktu tertentu dengan pengganti. Contoh dari ijaroah yaitu jasa pembangunan gedung bertingkat, jasa borongan penjahitan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu jasa. Dalam jasa itu ada wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan gold. Kita masuk ke yang pertama, yaitu wakalah atau perwakilan. Wakalah atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah juga dapat didefinisikan sebagai penyerahan dari seseorang, pihak pertama atau pemberi perwakilan, apa yang boleh dilakukan sendiri semasa ia pihak pertama masih hidup. Contoh dari wakalah yaitu yang pertama, apabila seorang ayah ingin menikahkan anaknya dan ia ingin mewakilkan kepada penghulu. Yang kedua, seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacara. Islam menyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Hukum wakalah adalah jais atau boleh. Yang berikutnya ada kafalah atau yang lebih dikenal dengan domain dengan selain harta. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Hukum dari kafalah ini adalah jais atau boleh dilakukan. Contoh kafalah, misal kita membeli laptop, dan dalam pembelian tersebut ada jaminan kalau ada yang rusak nanti bisa dikembalikan untuk diganti atau diperbaiki. Yang berikutnya ada hawalah atau pengalihan. Hawalah menurut Hanafiyah adalah memindahkan beban hutang dari tanggung jawab muhil atau orang yang berhutang kepada tanggung jawab muhal alaih atau orang yang punya tanggung jawab membayar hutang pula. Hukum dari hawalah ini adalah jais atau boleh dilakukan. Contoh hawalah adalah misal si A memberi pinjaman kepada si B, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya kepada si A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada si C. Dengan demikian, si C yang harus bayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya pada si B dianggap selesai. Pengertian RON. RON merupakan harta yang dijadikan jaminan utang atau peminjam agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang membayarnya. Jika dia gagal atau berhalangan menunaikannya, RON adalah penahan salah satu harta milik si peminjam bagi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Contoh RON. A memiliki hutang kepada B sebesar 10 juta. Sebagai jaminan tersebut, A menyerahkan BPKB mobilnya kepada B secara RON. Walaupun surat-surat kepemilikan mobil diserahkan kepada B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Hukum RON adalah jais, sesuai dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya adalah qard. Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya adalah pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Hukum qard adalah jais, sesuai dasar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Bisa jadi wajib jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak. Sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.
Bisa juga haram atau makruh. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh. Bisa mubah jika seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 9 tentang muamalah 2, sewa dan jasa. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan atau banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.